Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi di bab 1, kita lanjut ke bab 2, yaitu memahami dan menceritakan cerita fantasi. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini merupakan pembelajaran bab kedua tentang cerita fantasi di part 1. Sebelum ke pembelajaran, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar. Coba perhatikan cuplikan-cuplikan gambar berikut. Dari contoh-contoh tersebut, apa kalian sudah tahu apa itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi itu yang penuh dengan imajinasi. Ada juga yang mengatakan bahwa cerita fantasi itu berupa cerita fiksi. Dengan kata lain, cerita fantasi itu bisa didefinisikan Tadi dikatakan bahwa cerita fantasi itu merupakan cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu seperti apa? Ya, cerita fiksi disebut cerita fiktif itu merupakan bukan kejadian nyata. Kalau genre itu apa? Genre itu bisa dikatakan sebagai ragam, kategori, ataupun bisa juga disebut macam. Kalau imajinasi atau imajinatif itu merupakan daya pikir untuk membayangkan atau menghayalkan sesuatu hal. Selain membayangkan, juga imajinasi itu merupakan menciptakan sesuatu. Sampai sini, kalian ada yang masih belum paham apa itu cerita fantasi? Oke, kita lanjut ke ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, atau keanehan. Suatu keajaiban itu prosesnya datang secara tiba-tiba, bahkan belum sempat terpikirkan oleh akal dan hati manusia. Nah, dari ciri keajaiban tersebut, otomatis di situ juga terdapat suatu keanehan dan juga dimiliki sesuatu sebagai kemisteriusan. Ciri yang kedua yaitu memiliki ide cerita yang sederhana. Ide cerita tersebut biasanya memiliki tema. Temanya bisa magic, supranatural, ataupun futuristik. Magic itu lebih kepada hipnotis kuno atau disebut gendam, bisa juga disebut sihir. Supranatural lebih berhubungan kepada hal-hal gaib yang di luar akal atau di luar nalar manusia. Sedangkan kalau futuristik itu berhubungan dengan masa depan. Di dalamnya itu mengungkapkan sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya atau belum pernah ada sebelumnya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan latar. Latar yang digunakan itu bisa lintas ruang atau lintas waktu. Ciri yang keempat, tokohnya memiliki kesaktian. Ciri yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif, yaitu bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam, menggunakan bahasa yang bukan formal. Oke, lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua bagian. A. Cerita fantasi dan irisan, dan B. Cerita fantasi sejaman dan sebagian. Fantasi total merupakan fantasi pengarang terhadap suatu objek. Artinya, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya, cerita fantasi yang berjudul Nataga di dalam buku paket itu merupakan total fantasi penulis. Karena semua nama orang, semua nama objek, dan semua nama kota benar-benar rekaan pengarang. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah
Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya kita ambil pada sebuah kartun yang berjudul Shaun the Sheep. Di dalam kartun Shaun the Sheep itu menceritakan tentang kehidupan domba-domba yang ada di peternakan. Lanjut ke bagian B, yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa. Misalnya, masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, kini dan prasejarah atau zaman dulu, bisa juga kini dan 40 tahun atau 50 tahun yang akan datang. Sampai sini, apakah ada yang belum dimengerti? Kalau belum ada yang dimengerti, bisa ajukan pertanyaan. Dalam mengajukan pertanyaan, kalian bisa WA nomor ibu secara langsung. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita lanjutkan di part 2. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.